Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Hari ini aku mau berbagi makaroni skutel. Untuk bahannya seperti ini ya teman-teman. Ada makaroni, ada daging ayam yang sudah aku kuper, ada fresh milk, ada sosis, ada bawang bombay, keju, dan oregano. Oke, ini langsung aja ya teman-teman. Ini aku mau cincang kasar. Untuk bawang bombaynya teman-teman bisa cincang seperti ini. Kenapa aku mau cincang kasar ya teman-teman? Karena ini adalah bahan penyedap aja untuk makaroni skutelnya. Karena bawang bombay ini mudah lentur dan mudah matang, cukup teman-teman cincang kasar aja, nggak perlu terlalu rapi ya, karena nanti akan tercampur juga dengan bahan-bahan yang lain. Sambil temenin aku masak makaroni skutel, teman-teman lagi pada ngapain nih? Udah selesai belum pekerjaan rumahnya atau masih pada beberes rumah? Semoga aja pekerjaan rumah atau aktivitas teman-teman yang lain udah pada selesai dan udah pada istirahat, jadi bisa santai dan enjoy nonton video aku. Ini aku pakai 2 buah bawang bombay ya teman-teman. Ini aku beli di warung, untuk seperempatnya harga 9.000, isi 3 bawang bombay. Termasuk murah atau mahal nih? Kalau di daerah kalian berapa harga bawang bombay teman-teman? Karena aku itu jarang beli bawang bombay. Kalau nggak lagi urgent masak seperti ini, baru aku belanja bawang bombay. Setelah dicincang kasar bawang bombay, ini udah aku geprek. Untuk bawang putihnya ya teman-teman, Insya Allah ini aku pakai 8 siung bawang putih. Kalau teman-teman sering nonton video masak aku itu kalau masak nggak pernah pakai penyedap rasa ya. Jadi aku pakai bawang putih ini yang lebih banyak karena biar rasanya lebih sedap. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih aku nggak suka pakai penyedap? Karena kalau pakai penyedap itu bikin rasanya itu khas. Tapi ciri khas tiap orang kalau masak itu berbeda ya teman-teman, nggak bisa disamakan. Jadi opsional aja, kalau mau masak pakai penyedap rasa ya monggo. Tapi aku dari dulu emang kalau masak nggak pernah pakai campuran penyedap. Terkadang suami aku itu suka protes teman-teman. Waktu awal-awal nikah dulu, aku kalau masak pakai penyedap itu pasti, oh ini pasti pakai penyedap rasa ya, kok rasanya gini, kok rasanya itu. Jadi ya udahlah, aku stop pakai penyedap rasa. Oke, ini juga aku tambahkan untuk sosis. Tadi aku beli 3 bungkus yang plastik ya teman-teman. Ini harganya ekonomis, satu plastik harganya Rp5.000 aja. Jadi aku beli 3 bungkus, totalnya Rp15.000. Sebenarnya untuk bahan-bahan yang ekonomi seperti ini cocok untuk dijual lagi karena untungnya itu juga lumayan teman-teman. Nah ini karena aku masaknya nggak untuk dijual, ini untuk aku bagi-bagi ya ke tetangga aku, ke teman-teman aku di sekitar rumah. Ini aku bagi-bagi karena hari ini adalah hari ulang tahun aku yang ke-29 tahun. Karena aku juga pingin makan makaroni skutel, jadi sekalian aja aku bikin makaroni skutel yang banyak dan untuk dibagi-bagi. Teman-teman juga tahu sendiri kan, daerah rumah aku itu jauh dari peradaban dunia, yang artinya juga jauh dari tempat-tempat kuliner. Jadi mau nggak mau kalau aku pingin sesuatu pasti aku bikin sendiri. Sambil temenin aku motong sosis ya teman-teman. Banyak komentar di YouTube aku, apa nggak takut tinggal di daerah kafling yang masih minim penduduk? Ya di minggu-minggu pertama itu pasti aku worry ya teman-teman, karena di hari pertama itu aku langsung ditinggal dinas suami aku keluar kota. Jadi aku itu hanya berdua di rumah sama Arsya. Nah karena aku hari pertama tinggal di rumah itu masih sepi dan masih belum tahu apa-apa, aku itu takut takut dimasukin ular atau takut ada orang jahat, itu pasti ya teman-teman. Jadi awal-awal waktu hari pertama aku tinggal sendiri di rumah berdua bersama Arsya,
Karena di depan rumah aku itu masih dalam bentuk pekarangan, masih banyak sawah, dan aliran untuk saluran airnya pun masih juga belum lancar. Aku itu takut kalau ada ular masuk atau apa. Nah, itu adalah hari-hari pertama aku belajar hidup di rumah sendiri dan di tengah sawah ya teman-teman. Gak bisa bayangin sebelumnya aku bakal hidup dihimpit oleh sawah-sawah seperti ini. Tapi juga aku bersyukur ya teman-teman, aku udah tinggal sendiri, udah rumah sendiri. Nah, itu harus aku syukuri banyak-banyak. Saudara kita di luar sana masih banyak yang membutuhkan tempat untuk berteduh. Insya Allah ya teman-teman, aku itu selalu kerasan hidup di sini karena tetangga-tetangga di sini pun juga baik. Oke, udah selesai ya teman-teman ngobrolnya, jadi ngalur ngidul. Ini udah aku cincang sosisnya, kemudian aku mau siapin wajan untuk merebus makaroni pipanya ya teman-teman. Nah, untuk merebus makaroni pipanya itu kita nggak perlu lama-lama. Ini aku mau masukkan sekitar 800 ml untuk airnya seperti ini ya teman-teman. Kita panaskan dulu sampai benar-benar mendidih, kemudian aku juga tambahkan untuk minyak dan garam. Untuk merek makaroninya aku pakai merek pasta Sadani yang makaroni pipa. Ini ukurannya insya Allah 1 kilo, harganya Rp20.500. Aku belinya di Shopee ya teman-teman, karena aku juga belum tahu toko bahan kue di sekitar rumah aku. Ini airnya udah mendidih, aku tambahkan minyak. Kenapa aku tambahin minyak? Agar makaroninya tidak saling menempel ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku masukkan makaroninya. Ini enggak aku masukkan semua ya teman-teman, ini secukupnya aja. Insya Allah aku pakai 600 gram aja untuk makaroninya, jadi masih tersisa makaroni yang ada di dalam kemasan. Oke, ini juga aku tambahkan garam agar makaroni rasanya tidak hambar. Itu tips dari aku ya teman-teman. Jadi sambil ngerebus makaroni, teman-teman juga tambahkan garam secukupnya. Oke, kalau kita lagi ngerebus makaroni itu nggak bisa ditinggal-tinggal ya, jadi harus kita aduk-aduk seperti itu. Oke, ini juga aku siapkan untuk 2 buah Prozis Gold. Untuk kejunya aku pakai yang merek Prozis ya teman-teman. Nah, langsung aja ini 2 buah atau 2 batang kejunya tadi langsung aku parut jadi satu, kemudian yang setengahnya aku campur dengan pasta makaroni dan yang setengahnya lagi untuk topping. Jadi nggak semuanya dimasukkan ke dalam pasta makaroni ya teman-teman. Sebenarnya enak pakai keju yang batangan atau keju yang ukuran 500 gram, karena keju yang batangan itu menurut aku lebih kuat kalau diparut. Nah, seperti ini kan masih tersisa untuk butir-butiran kejunya, nggak apa-apa. Untuk butir-butiran keju yang belum terparut atau yang tidak terpotong dalam parutan, boleh kita masukkan ke dalam pasta makaroni saat dimasak nanti ya. Aku pakai merek Prozis yang Gold ini, memang harganya ekonomis ya, mulai dari harga 15.000 dan aku dapat diskon, jadi dapatnya harga 11.500. Oke, ini udah selesai untuk parutan kejunya ya teman-teman. Langsung aja ini mau aku sisihkan, dan sebelum aku sisihkan ini masih aku aduk-aduk lagi biar makaroninya nggak pada nempel. Karena kalau makaroninya pada nempel biasanya itu teksturnya jadi lembek ya teman-teman. Teman-teman boleh aduk-aduk seperti ini ya, jadi harus sabar ya teman-teman. Kalau mau masak makaroni skutel itu nggak bisa ditinggal-tinggal, jadi harus kita aduk-aduk seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau kamera aku ini lagi goyang-goyang karena ini terkena tangan aku waktu mengaduk makaroni skutelnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi harus sabar kalau mau masak makaroni skutel karena emang nggak bisa ditinggal-tinggal teman-teman. Alhamdulillah ini udah aku siapkan untuk wadah
meniriskan makaroni skutel yang udah kita rebus. Jadi nggak perlu lama-lama ya teman-teman, karena ini nanti juga akan kita masak dalam adonan pasta. Setelah ini teman-teman boleh lihat penampakan makaroni pipa yang udah aku rebus seperti ini ya. Nah ini kalau kita pakai minyak waktu merebusnya, insya Allah makaroninya nggak pada nempel dan nggak lengket. Aku juga mau siapin untuk wajan yang lebih besar. Ini untuk menumisnya aku pakai blue band ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai minyak sayur monggo, karena aku ingin rasanya lebih gurih jadi aku pakai blue band aja. Teman-teman juga boleh pakai merek yang lain. Ini karena stok di kulkas aku adanya yang blue band, jadi sekalian aku habisin aja untuk menumis bumbu-bumbu untuk membuat makaroni skutel. Ini aku panaskan dulu untuk margarinnya biar mencair seperti ini, baru aku masukkan untuk campuran bawang bombay dan bawang putih ya teman-teman. Aku pakai api yang kecil banget untuk menumis ini karena aku takutnya nanti margarinnya cepet habis. Jadi untuk menumisnya pelan-pelan aja, aku pakai api yang sedang atau api yang cukup kecil. Kalau kita lagi numis bahan-bahan penyedap atau bahan bumbu aromatik seperti ini, rasanya itu Masya Allah ya teman-teman. Oke, itu juga aku masukkan untuk daging ayam yang udah aku haluskan di koper tadi. Aku pakai seperempat daging ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nggak pakai daging ayam, nggih monggo. Aku pingin rasanya nanti lebih sedap, jadi mau aku campurin aja daging ayam ke dalam adonan makaroni skutel. Apa nggak amis? Enggak teman-teman, karena daging ayamnya ini harus fresh ya, nggak boleh daging ayam sisa atau daging ayam yang keluar dari freezer. Jadi cukup pakai seperempat daging ayam aja untuk campuran dalam makaroni skutel ya. Nah step kemudian ini aku masukkan untuk sosis yang udah aku cincang kecil-kecil tadi. Nah ini bener-bener aku tumis biar menyatu dengan bawang bombay dan daging ayam yang udah tercampur ke dalam adonan. Oke, ini lagi aku tumis ya teman-teman. Kemudian aku juga mau siapkan untuk fresh milk. Ini aku pakai ukuran yang 800 ml ya. Ini aku pakai full semuanya aku masukkan karena biar nggak sisa aja, kan sayang kalau sisa di kulkas ntar nggak kepakai lagi. Jadi aku langsung masukkan aja semuanya ke dalam adonan makaroni skutel. Oke, setelah itu aku juga siapkan untuk 2 butir telur. Ini aku kocok lepas ya teman-teman, jadi nggak aku tambahin garam. Nah seperti ini aku kocok untuk campuran di step terakhir masak makaroni skutel. Oke lanjut, kita masukkan setengah keju yang udah aku parut tadi ya, karena setengahnya lagi mau aku buat topping. Jadi seperti ini ya teman-teman, aku menumisnya pelan-pelan banget biar semuanya tercampur. Oh iya teman-teman, ini videonya lumayan banget, 25 menit. Semoga teman-teman gak pernah bosan dengerin suara aku yang cerewet ini. Oke lanjut, ini aku juga tambahkan untuk 2 bungkus ladaku ya teman-teman. Dan juga aku mau tambahkan untuk 1 bungkus pala bubuk. Menurut aku pala bubuk ini adalah bahan yang paling utama, karena pala bubuk ini membuat rasa makaroni skutel itu terasa menjadi sedap banget. Oke, ini juga aku tambahkan untuk 2 sendok garam ya teman-teman, opsional aja, kalau teman-teman mau lebih asin boleh ditambah lagi. Nah kemudian ini juga aku langsung masukkan untuk fresh milk tadi ya. Ini aku langsung masukkan semuanya ke dalam bahan dan adonan makaroni skutel.
Kalau teman-teman mau yang lebih ekonomis lagi, boleh pakai 2 bungkus susu bubuk Denkau dan tinggal dilarutkan ke dalam air, kemudian dimasukkan seperti aku tadi ya. Karena masak makaroni skutel ini nggak bisa ditinggal-tinggal, jadi harus kita aduk-aduk merata seperti ini. Kenapa kok nggak bisa ditinggal-tinggal? Biar nanti matangnya merata dan nggak gosong di bawah. Aku juga mau absen nih teman-teman yang lagi nonton YouTube aku dari daerah mana aja, boleh tulis di kolom komentar ya, biar kita saling sapa dan pada kenal. Oke, setelah dirasa adonannya untuk pasta makaroni skutelnya udah matang, langsung aja ini aku masukkan untuk rebusan makaroni pipa yang udah aku tiriskan tadi. Ini mengaduknya harus super hati-hati ya teman-teman, karena wajan aku juga ukurannya seperti ini dan ternyata juga agak mepet gitu ya. Aku takut nanti wajannya itu tumpah teman-teman, jadi aku benar-benar pelan-pelan dan hati-hati banget. Ini wajan legendaris aku ya teman-teman, ini dibawain mertua aku waktu mudik ke kota Kediri. Ini belinya di pasar Ngadiluih ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi nonton video aku, ada nggak yang dari kota Kediri atau yang dari desa Ngadiluih? Oke, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, waktu aku masak makaroni skutel ini, aku itu benar-benar sungkan banget sama Pak Tukang yang lagi ngerjain pengerjaan rumah di belakang rumah aku, karena kompor aku ini bertepatan dengan jendela dan di bawahnya itu ada Pak Tukang yang lagi ngerjain rumah. Jadi aku itu sungkan banget teman-teman kalau masak-masak seperti ini. Nah, tapi aku nanti kalau udah mateng makaroni skutelnya, nggak lupa aku bagiin juga ke Pak Tukang yang lagi ngerjain pengerjaan rumah di belakang rumah aku. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh rasanya sedep banget ya teman-teman, apalagi ada aroma penyedap dari pala bubuk tadi. Nah, ini bikin perut aku keroncongan ya, dan pengen cepet-cepet aku incip aja untuk makaroni skutelnya. Mohon maaf juga ya teman-teman, untuk di video ini aku itu nggak nongol karena aku lagi pakai baju kebesaran alias lagi pakai daster. Oke teman-teman, jangan lupa untuk matiin kompornya dan kita masukkan untuk adonan telur kocok tadi ya. Ini wajib ya teman-teman untuk matiin kompor karena biar nggak mateng di dalam adonan dan biar telurnya itu matang saat kita oven atau kita panaskan dalam aluminium foil. Jadi wajib kita masukkan adonan telur dengan api yang udah mati ya teman-teman, wajib kita matiin dulu kompornya baru kita masukkan adonan telur tadi. Kerasa bau sedapnya enggak teman-teman dari tempat kalian? Masya Allah, itu asapnya benar-benar ngepul banget ya. Oke, setelah itu aku mau siapkan untuk wadahnya. Ini aku pakai aluminium foil yang kotak ya teman-teman. Ini aku pakai 2 versi, nanti aku juga pakai aluminium foil yang versi bulat. Nah, ini untuk space-nya kan lebih besar dan rencananya mau aku bagiin untuk guru-guru Arsya di sekolah. Jadi nanti sekalian mau aku anter ke sekolahnya Arsya dan sekalian juga mampir ke rumah teman-teman aku. Jadi nggak perlu sampai penuh-penuh banget ya untuk isiannya, yang penting cukup karena nanti kan kita juga mau menambahkan untuk topping keju dan oregano. Jadi cukup seperti ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Untuk tatanannya aku pakai ukuran yang secukupnya aja.
Oke, ini udah siap dan langsung aku masukkan untuk topping kejunya tadi ya. Aku pakai dikit-dikit dulu ya, takutnya nanti kejunya kurang teman-teman. Jadi nanti kalau ada sisa baru aku tambahkan lagi. Kalau teman-teman di rumah punya keju mozzarella, boleh juga ditambahkan sebelum menambahkan topping keju di atasnya. Karena ini lagi nggak punya keju mozzarella atau emang aku nggak beli keju mozzarella, jadi cukup aku tambahkan untuk parutan keju aja. Oke teman-teman, ini jangan lupa juga untuk menambahkan oregano di atas topping keju. Sebenarnya ini ada dua versi ya teman-teman, boleh oreganonya teman-teman tambahkan atau campurkan pada adonan makaroni skudel sebelum dimasukkan ke dalam aluminium foil. Boleh juga oreganonya dibuat bahan topping. Oke, ini aku mau panaskan di air fryer ya teman-teman, karena aku belum beli oven, jadi nggak apa-apalah aku mau panasinya di air fryer aja. Untuk versi yang kedua ini aku pakai aluminium foil yang versi bulat ya, karena emang aku mau coba aja untuk versi yang bulat ini jadi berapa adonan. Ternyata jadi berapa ini teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 adonan. Dan gak lupa juga aku tambahkan untuk topping parutan keju di atas adonan makaroni skudel seperti ini ya, sama stepnya seperti step pertama tadi teman-teman. Dan nggak lupa juga untuk menambahkan taburan bubuk oregano di atas topping keju. Nah, Masya Allah, tabarakallah, seru juga ya kalau di hari milad kita berbagi kebahagiaan dengan berbagi makanan seperti ini. Ini first time atau pertama kali aku masak-masak di hari ulang tahunku, dan aku bagiin ke tetangga dan teman aku ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, senang banget rasanya kalau kita itu bisa berbagi, karena aku mampunya berbagi seperti ini. Insya Allah nanti kalau Allah kasih rezeki yang lebih lagi, aku bakal kasih dan berbagi yang lebih banyak lagi. Doain aku ya teman-teman. Oke, ini penampakan setelah keluar dari air fryer seperti ini ya teman-teman. Jadi aku tadi itu agak lupa dan pakai suhu yang lumayan panas. Oke, nggak apa-apa lah, kita coba lagi teman-teman. Ini aku pakai suhu di 115 derajat dan tetap aku pantau seperti ini, barangkali nanti kepanasan lagi ya. Oke, ini step yang kedua, aku mau masukkan untuk adonan di aluminium foil yang bulat, dan cukup untuk 4 pitch ya teman-teman seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, ini udah matang semua dan aku mau packing untuk aku bagikan ke guru Arsya ya teman-teman. Alhamdulillah ini cukup untuk 2 pitch makaroni skudel yang ada dalam aluminium foil yang versi kotak. Kemudian juga aku tambahkan saus, sambal, dan untuk sendoknya. Kalau teman-teman nggak suka pakai saus, boleh di skip ya, karena menurut aku kalau makaroni skudel ini di mix dengan saus rasanya pasti lebih enak dan lebih lezat. Alhamdulillah nih teman-teman, udah panjang lebar video aku mulai dari menit pertama sampai menit ke 24 ini. Aku dari tadi ngoceh terus ya teman-teman. Terima kasih udah mau dengerin suara aku, udah mau nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan aku mohon maaf jika video aku masih banyak kurangnya. Untuk teman-teman yang mau kasih saran untuk video aku, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih udah mau nonton video aku. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.